إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما يقول الله جل ربنا وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah detik ini pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali dalam kajian yaitu fikih Asma al-Husna allafahu dikarang oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke dalam bab yang ke-10 ya, tentang permasalahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terkadang dihubungkan satu dengan yang lainnya ya. Kita banyak menjumpai dalam Al-Qur'an, banyak menjumpai dalam Al-Hadis ya, di antara contohnya adalah Allah menggandengkan namanya Al-Ghaniyul Hamid, As-Sami'ul Basir dalam surah apa itu? Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir kan gitu. Di sini Syekh Hafizahullah Tabaraka Ta'ala menjelaskan tentang apa hikmah yang terkandung di dalam penghubungan, penggandengan dua nama Allah Rabbul Alamin. Ya, di banyak ayat-ayat Allah Rabbul Alamin, Allah mengakhirinya dengan dua nama Allah Rabbul Alamin yang bergandengan. Kita baca wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pemaparan daripada Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala. Qala Syekh Hafizahullah Tabaraka wa Ta'ala inna minal umuril mufid mulahidatuha fi fikhil asma'il husna iqtirana asma'illah fi mawadi'a adidatin minal qur'ani was sunnati ba'duha bi ba'din. Beliau berkata, hafizahullah tabaraka wa ta'ala, sungguhnya di antara perkara-perkara yang banyak faidahnya, yaitu perhatian di dalam pemahaman nama Allah Rabbul Alamin, nama-nama Allah Rabbul Alamin, iqtiran, yang bergandengan, yang berhubungan, asma'illahi fi mawadi'a adidatin, di beberapa tempat, nama-nama Allah yang bergandengan di beberapa tempat, baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW, sebagian dengan sebagian yang lainnya. Nahwu as-sami'ul basir, contohnya adalah as-sami'ul basir, Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wal ghafurur rahim, Allah menggandengkan dua nama ini yaitu dengan Al-Ghafur yang maha pengampun, Ar-Rahim lagi maha pengasih atau penyayang. Wal Ghaniyul Hamid, Allah menggandengkan dua nama ini Al-Ghani wal Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Wal Khabirul Basir, yang maha mengetahui lagi maha melihat. War Raufur Rahim, yang maha lembut lagi maha penyayang. Wal Hakimul Alim, maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wal Hamidul Majid, yang maha terpuji lagi maha mulia. Wal Azizul Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wal Aliyul Adim, yang maha tinggi
lagi maha agung. Wal fattahul alim, yang maha pemberi keputusan dan maha mengetahui. Wal latiful khabir, yang maha lembut lagi maha mengetahui. Wasyakurul halim, yang maha bersyukur lagi maha lembut. Wal afuwul ghafur, yang maha memberi maaf lagi maha pengampun. Wal ghaniyul karim, yang maha kaya lagi maha mulia. Wal amsilatu katsiratun jiddan li hadhil asma'il muqtarinah. Dan contoh-contoh di dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW itu teramat banyak sekali di mana nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dihubungkan dengan nama yang lainnya. Di sini muallif hafidhahu wa tabaraka wa ta'ala banyak memberikan contoh. Ada berapa tadi? As-Sami'ul Basir, Al-Ghafurur Rahim, Al-Ghaniyul Hamid, Al-Khabirul Basir, Ar-Raufur Rahim, Al-Hakimul Alim, Al-Hamidul Majid, Al-Azizul Hakim, Al-Aliyul Azim, Al-Fattahul Alim, Al-Latiful Khabir, Asy-Syakurul Halim, Al-Afuwu Al-Ghafuru, Al-Afuwul Ghafur, Wal Ghaniyul Karim. Ada sekitar 13 ya, 13 atau 14 itu. Ini teramat banyak sekali. Ini baru contoh dari mu'alif ya. Kalau kita baca dalam Al-Quran teramat banyak sekali ya. Wala raiba anna hadal iqtirana fihi minal hikmil azimati wal fawaidil jalilati wal manafi'il kabirati ma yadullu ala kamalir rabbi subhanahu wa ta'ala ma'a husnis sana' wa kamalit tamjid. Maka tidak diragukan bahwasanya hubungan atau penggandengan ya dua nama di dalamnya itu minal hikamil azimah, ada hikmah yang agung. Tidak mungkin Allah Rabbul Alamin melakukan suatu perkara kemudian abas, ya sia-sia saja, tidak ada hikmahnya. Tapi di sini penghubungan antara nama Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya pada akhir-akhir ayat di dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah Rasulullah itu memiliki hikmah yang agung. Begitu pula memiliki faidah yang besar dan juga manfaat yang besar pula. Yang dimana hal itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah Rabbul Alamin yang maha suci, yang maha tinggi, disertai dengan indahnya sanjungan kepadanya dan juga kesempurnaan di dalam menyanjungnya. Kullu ismin min asma'ih mutadamminun sifata kamalin lillahi azza wa jalla. Jika demikian, maka semua nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza iqtarana bi ismin akhar, jika nama itu berhubung atau bergandeng dengan nama yang lain, contohnya tadi As-Sami'ul Basir, Al-Hakimul Alim dan lain sebagainya, maka di situ kana lahu subhanahu sana'un min kulli ismin minhuma. Maka Allah itu kalau ada nama yang bergandengan dengan nama yang lain, nama Allah, maka di situ Allah Rabbul Alamin, bagi Allah itu sanjungan, pujian dari semua nama di antara nama yang digandengkan tadi. Bi'tibari infiradihi, ya kalau ditinjau dari personel-personelnya. Maksudnya kalau Allah Rabbul Alamin menggandengkan dua namanya As-Sami'ul Basir, maka pada tiap-tiap nama Allah itu memiliki sanjungan, ya. Tiap-tiap nama yaitu As-Sami', Al-Basir. Wasana'un min ijtima'ihima, bukan sanjungan pada mufradnya saja. As-Sami itu sanjungan kepada Allah, Al-Basir begitu pula gitu. Tapi juga ada pujian ya dalam penggabungan keduanya. As-Sami'ul Basir, ya. Ada di dalam penggabungan itu ada As-Sami'ul Alim, ada As-Sami'ul Basir, ya.
Rabbul Alamin menggabungkan dua namanya, yang satu As-Sami'ul Basir, yang satu As-Sami'ul Alim, ini memiliki hikmah. Bukan hanya sekedar penggabungan begitu saja, bukan. Tetapi di dalamnya ada hikmah yang agung bagi orang-orang yang mau mentadaburi Al-Quran dan juga mau merenungkan yaitu kandungan di dalam Al-Quran. Wadhalika qadrun zaidun ala mufradaihima. Maka kalau sudah digabung ya, semisal dua nama As-Sami'ul Basir, As-Sami'ul Alim, maka ini memiliki apa? Memiliki kelebihan dibanding daripada kalau disebutkan satu nama kan gitu. Tapi kalau digabungkan dua nama Rabbul Alamin, maka ini memiliki ukuran yang jauh lebih gitu ya, daripada sekedar mufradnya saja. Ya, kalau hanya disebutkan innahu huwas sami' misalkan, maka di sini dengan penggabungan As-Sami'ul Basir ini jauh lebih utama gitu. Memiliki hikmah yang agung di dalamnya. Wa fi ma yali amsilatun adidatun yattadihu biha al-maqsud. Maka di sini al-muallif hafidhahu wa tabaraka taala memberikan beberapa permisalan yang bisa memberikan taudih, yaitu pemahaman, kejelasan ya dari maksud apa yang diungkapkan oleh mu'alif tadi. Jadi kalau Rabbul Alamin menggabungkan dua nama, menggandingkan dua nama pada akhir-akhir ayatnya, maka itu memiliki qadrun zaidun, ya, ketimbang daripada menyebutkan satu nama saja. Al-awwal, yang pertama, kasiran ma yaridu fil Qur'ani maji', teramat banyak, yaitu dalam Al-Qur'an, ya, datang dalam Al-Qur'an itu seperti ini, menggandingkan dua nama, Al-Azizul Hakim, muqtarinaini. Kedua nama ini digandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu kullun minhuma dalan 'alal kamalil khasil ladzi yaqtadih. Maka tiap-tiap dari dua nama tersebut, Al-Aziz dan Al-Hakim, itu menunjukkan akan kesempurnaan, kekhususan daripada apa yang dituntut daripada nama-nama tersebut. Al-Aziz wa huwal izzatu fil aziz. Yang pertama, pada nama Al-Aziz itu terkandung sifat yang mulia, yaitu apa? Izzah, keperkasaan Allah Rabbul Alamin. Wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Tadi kan Al-Aziz, Al-Hakim. Dalam setiap nama itu terkandung sifat. Ya, sifat yang sempurna dan khusus gitu. Ya, wa huwal izzatu fil aziz wal hukmu wal hikmatu fil hakim. Wal jam'u bainahuma, sedangkan penggabungan dari dua nama tersebut, Al-Azizul Hakim, dalun ala kamalin akhar, menunjukkan pada kesempurnaan yang lainnya. Tadi masing-masing Al-Aziz dan Al-Hakim menunjukkan kesempurnaan daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Aziz terkandung padanya sifat apa? Al-Izzah. Kemudian kalau Al-Hakim terkandung padanya Al-Hukm wal Hikmah. Sekarang kalau digabung itu menunjukkan apa? Wa huwa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah. Maka sungguhnya Al-Izzah, yaitu keperkasaan Allah Rabbul Alamin, itu digandengkan dengan apa? Hikmah. Jadi bukan hanya sekedar perkasa, tetapi apa? Tidak ada hikmahnya. Ya, kalau kita lihat, selain Allah Rabbul Alamin, itu terkadang memiliki sifat izzah, memiliki sifat apa? Keperkasaan. Tapi terkadang diperuntukkan atau sifat keperkasaannya itu dibuat untuk kedoliman, pelecehan, perkara yang buruk. Tapi kalau Allah Rabbul Alamin tidak, ya, karena laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, ya. Keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu dikaitkan dengan hikmah. Fa izzatuhu la taqtadi dzulman. Maka keperkasaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak berkonsekuensi dengan kedzaliman, wa jawran, dan kekejaman atau penindasan.
wasu'a fi'lin, atau buruknya perbuatan, kama qad yakunu min a'azza'il mahlukin, sebagaimana yang ada pada keperkasaan makhluk. Fa innal aziza minhum, di antara mereka ada orang yang perkasa. Qad ta'khuduhul 'izzatu bil ismi, terkadang keperkasaannya itu muncul dari keperkasaannya itu adalah apa? Dosa. Fayadlim, kemudian dia mendolimi orang lain. Wa yajur, dan menindas. Wa yasi'u at-tasarruf, kemudian di dalam tindakannya itu adalah tindakan yang buruk. Ya, maka ini yang terjadi kalau hanya sekedar apa? Al-Aziz, ya, atau selain daripada Allah Rabbul Alamin, dari makhluk-makhluknya mereka memiliki apa? Sifat perkasa kan itu. Tetapi ternyata keperkasaannya tidak mengandung hikmah yang mulia. Terkadang keperkasaannya dibuat mendolimi orang lain, bertindak semena-mena, menindas, kejam, dan lain sebagainya. Tapi Allah Rabbul Alamin tidak. Keperkasaannya itu yaitu makrunatun bil hikmati, terkait dengan yaitu hikmah, ya, di dalamnya ada hikmah yang mulia. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala, begitu pula keputusan atau hukum Allah Rabbul Alamin. Wa hikmatu, dan hikmahnya itu makrunani bil izzil kamili. Maka hukum Allah, hikmah Allah itu juga dihubungkan dengan keperkasaan Allah yang sempurna. Bihilafi hukmil mahluki wa hikmatih, beda dengan hukum makhluknya dan juga hikmah dari makhluknya. Fa innahuma ya'tariyahuma au ya'tarihima adz-dzullu, maka kalau hukum dan hikmah dari makhluk itu terkadang menimpa kehinaan, ya, terdapat padanya kehinaan. Tapi kalau Allah tidak, kan gitu. Hukum dan hikmahnya itu ya dikaitkan dengan Al-Aziz, tadi keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah menghubungkan dua namanya, maka itu menunjukkan sifat kesempurnaan dari personel nama itu. Maksudnya adalah dari masing-masing mufradnya. Kalau tadi adalah Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Aziz menunjukkan sifat kesempurnaan Allah, begitu pula Al-Hakim. Begitu pula kalau digabungkan, ya, akan ada tambahan gitu ya, tambahan daripada keagungan, jauh lebih sempurna lagi. Kemudian contoh yang kedua adalah wa takarrara fil Qur'ani iqtiranu al-ghaniyil hamid. Ya, Allah Rabbul Alamin mengulang-ulang dalam Al-Quran yaitu dua nama yang bergandengan. Apa itu? Al-Ghaniyul Hamid, Maha Kaya, tidak butuh kepada para makhluknya. Al-Hamid, lagi Maha terpuji. Qala ta'ala lillahi ma fis samawati wal ard innallaha huwal ghaniyul hamid. Allah Rabbul Alamin berfirman, lillah, milik Allah Rabbul Alamin, ma fis samawati wal ard, semua yang ada dalam langit maupun di bumi. Innallaha huwal ghaniyul hamid, sungguhnya Allah Rabbul Alamin adalah Maha Kaya lagi terpuji, ya, lagi Maha terpuji. Maka ini di sini Allah Rabbul Alamin menutup, ya, dalam ayat ini dengan menggandengkan dua namanya, yaitu Al-Ghani, Al-Hamid. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahul ghaniyul hamid. Wahai para manusia, sungguhnya kalian itu fakir, butuh kepada Allah Rabbul Alamin, dan Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Al-Hamid, lagi terpuji. Di sini juga Allah Rabbul Alamin menutup ayat ini dengan menggandengkan dua nama, yaitu Al-Ghani, Al-Hamid. Wa qala ta'ala wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Katakanlah, wa qala Musa, Nabi Musa berkata, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a.
jika kalian itu kafir kepada Allah, wa man fil ardi jami'a, dan semua makhluk Allah itu kafir kepada Allah, fa innallaha huwal ghaniyul fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah Rabbul Alamin itu maha kaya lagi maha terpuji, enggak butuh kepada makhluknya. Wal ghaniyyu sifatu kamalin, sedangkan nama al-ghani itu ada padanya sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal hamid sifatu kamalin kadzarik. Begitu pula pada nama al-hamid itu ada sifat yang sempurna bagi Allah Rabbul Alamin. Wajtima'ul ghani ma'al hamdi kamalun akhar. Sedangkan Allah Rabbul Alamin mengumpulkan dua nama di sini itu memiliki kesempurnaan yang lain. Masing-masing personel atau masing-masing mufradnya itu memiliki kesempurnaan, dan kalau digabungkan ada kesempurnaan yang lain. Falau sana'un min ghina, maka Allah Rabbul Alamin itu terpuji dari kekayaannya atau tidak butuh dengan yang lainnya. Wasana'un min hamdihi, begitu pula Allah itu terpuji dengan apa? Dari pujiannya tadi, maha terpuji. Wasana'un min ijtima'ihima, dan juga sanjungan atau pujian dari dua nama yang terkumpul tadi, yaitu Al-Ghaniyul Hamid. Ya, tiap-tiap mufradnya itu ada kamalu sifatillah, begitu pula kalau digabungkan itu ada lagi kamalun akhar, yaitu kesempurnaan sifat Allah yang lainnya. Dan ini sering kita temui wahai kaum muslimin tatkala kita mengkaji Al-Qur'an, ya, banyak Allah Rabbul Alamin menghubungkan namanya yang satu dengan namanya yang lainnya. Famasalan man syakarallaha ala ni'amaihi wa hamidahu subhanahu ala fadlihi wa ata'ihi fa innahu subhanahu ahlul hamd was sana' lahul hamdu kulluh fil ula wal akhirah. Contohnya, kalau ada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Begitu pula kalau ada orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap keutamaan yang diberikan Allah kepadanya dan juga pemberiannya, maka Allah Subhanahu wa taala ahlul hamdi was sana'i, maka Allah itu adalah layak atau ahlinya untuk dipuji dan disanjung. Lahul hamdu kulluh, maka Allah, bagi Allah Rabbul Alamin itu pujian semuanya, fil ula wal akhirah, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Wa hamidal hamidina wa syakara syakirin, lalu Allah Rabbul Alamin juga memuji orang yang memuji Allah dan juga bersyukur kepada orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazidu mulkahu syai'a, jika Allah itu dipuji, jika Allah itu disanjung, maka itu tidak menambah sedikit pun daripada kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kerajaan Allah tidak semakin demikian, tidak, ya, karena pujian-pujian hambanya. Li'annahu subhanahu al-ghaniyyu, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan yang lainnya. Fala tanfa'uhu ta'atu man ata'a, maka tidak memberikan manfaat bagi Allah Rabbul Alamin ketaatan orang yang taat. Ya, andai saja semua makhluk itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan pernah memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka orang-orang yang taat kepada Allah yang mengambil manfaat dari ketaatan tersebut, bukan Allah, ya, tambah demikian tidak, atau mendapatkan manfaat daripada makhluknya yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak, Allah tidak butuh, ya, karena Allah di antara namanya itu adalah Al-Ghani, ya, yang maha tidak butuh kepada yang lainnya, karena Allah maha kaya raya. Wala tadurruhu maksiyatu man asa, dan tidak memberikan bahaya, tidak memberikan mudarat kepada Allah,
kemaksiatan daripada orang yang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, andai saja semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai yang terakhir, dari manusia dan jinnya, mereka semuanya durhaka kepada Allah, apakah kemudian memberikan mudarat bahaya kepada Allah Rabbul Alamin? Terkurangnya kemuliaan Allah Rabbul Alamin? Tidak. Karena Allah Rabbul Alamin tidak butuh kepada siapa? Makhluknya. Makhluknya justru yang butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Maka barang siapa yang bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, fa inna ma yashkuru li nafsihi. Maka syukurnya itu untuk dirinya, bukan untuk Allah, bukan memberikan manfaat kepada Allah Rabbul Alamin, tidak. Ya. Justru syukur itu untuk diri orang yang bersyukur. Ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala atau kufur nikmat, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha ghaniyyun hamid. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, ya, lagi Maha terpuji. Andaikan semua orang ya tidak mau bersyukur, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari kemuliaan Allah. Tidak memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan dari makhluknya. Makhluklah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salisan, yang ketiga adalah wa takarrara fi surati Syu'ara khatmu qasasil anbiya'i ma'a umamihim biqaulihi wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan terulang-ulang apa itu? Penutupan daripada kisah-kisah para anbiya, ya, dalam surah Asy-Syu'ara dengan para umatnya, ya. Kemudian Allah Rabbul Alamin menutup dalam ayat-ayat kisah tersebut dengan apa? Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ya, dan sungguhnya Rabbmu itu Maha perkasa lagi Maha penyayang. Wa fihi dalalatun anna ma qaddarahu Allahu li anbiya'ihi minan nasri wat ta'yid war rif'ati huwa min asari rahmatihi allati ikhtasahum biha. Maka di sini ketika Allah Rabbul Alamin yang menceritakan tentang para nabi dengan siapa? Dengan umatnya. Maka Allah kemudian menutup kisah itu atau menutup ayat tersebut dengan apa? Al-Azizur Rahim, Maha perkasa lagi Maha penyayang. Wa fihi, dan di dalam penghubungan dua nama ini Al-Aziz Ar-Rahim, dalalatun, itu menunjukkan annama qaddarahu Allahu li anbiya'ihi. Maka semua yang Allah takdirkan untuk para anbiya, para nabinya, minan nasri, dari pertolongan, Allah menolong para nabinya, ya, dan juga pengikutnya. Wa ta'yid, dan dari menguatkan risalah yang dibawanya. Dengan apa itu? Dengan mukjizat, ya. Seperti mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang masih bisa kita lihat, kita baca, kita dengar, apa itu? Al-Quran. Dan itu merupakan ta'yid, ya, penguat bagi Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW itu adalah betul-betul utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang kita masih bisa membacanya, bisa mendengarkannya, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya itu merupakan mukjizat yang teragung dari Nabi Muhammad SAW. Warif'ah, dan juga Allah Rabbul Alamin telah mentakdirkan, ya, namanya rif'ah. Apa rif'ah itu? Yaitu kedudukan yang tinggi. Huwa min asari rahmatihi. Jadi semuanya tadi, baik Allah Rabbul Alamin itu mentakdirkan atau menguasakan kepada para anbiya'nya berupa pertolongan, penguat, kemudian juga rif'ah, kemuliaan. Huwa min asari rahmatihi. Itu merupakan pengaruh daripada sifat rahmahnya. Atau tadi pada nama Ar-Rahim yang terkandung pada nama ini apa? Yaitu sifat Ar-Rahmah. Allati ihtasahum biha, di mana Allah Rabbul Alamin hanya mengkhususkan bagi mereka para anbiya. Kalau musuh Allah
masa ditolong? Ya enggak mungkin dah ya. Masa dikuatkan? Bukan, malah mereka itu istidraj ya, dilulu oleh Allah Rabbul Alamin. Ya, apakah kemudian mereka orang-orang yang menghina, kemudian memusuhi Allah Rabbul Alamin, Rasulnya dan juga agamanya, kemudian mendapatkan rif'ah, ya kemuliaan, tingginya kedudukannya? Kala tidak. Ya, dari zaman Nabi Muhammad sampai akhir zaman nanti musuh-musuh Allah akan terhina, ya terhina. Lihat musuh-musuh Allah, di antaranya adalah musuhnya juga Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, yang mengaku dirinya Tuhan, tetapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkannya di lautan. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah memusuhi Allah dan juga memusuhi utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, dimusuhi oleh siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Fakana lahum hafidhan wa mu'ayyadan wa nasiran wa ma'inan. Maka bagi mereka para anbiya dan juga pengikutnya, mereka mendapatkan hafidhan, penjagaan, wa mu'ayyidan, dan Allah akan senantiasa memberikan penguat kepadanya, wa nasiran wa mu'inan, dan Allah akan senantiasa menolong mereka para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan pengikutnya. Wa ma qaddarahu li'a'daihim minal khidlan wal hirman wal uqubah wan nakal min athari izzatihi. Lalu Allah Rabbul Alamin mentakdirkan bagi musuh-musuhnya, yaitu khidlan. Allah akan membiarkan ya musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh para anbiya. Ya. Khidlan, la yunsar, dia tidak ditolong kan itu, dibiarkan. Ya, seperti Fir'aun dibiarkan tenggelam dalam lautan ya karena mereka telah memusuhi yaitu para anbiya. Wal hirman, dan juga mendapatkan pengharaman ya. Wal uqubah, dan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Wan nakal, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dari hidlan wal hirman wal uqubah wan nakal itu adalah pengaruh ya min asari izzatihi, pengaruh dari apa? Nama Allah Rabbul Alamin Al-Aziz, yang di dalamnya ada sifat apa tadi? Izzah, yaitu perkasa. Ya, semuanya tadi menunjukkan keperkasaan Allah Rabbul Alamin, pengaruh daripada keperkasaan Allah Rabbul Alamin. Fanasara rusulahu birahmatihi, maka Allah Rabbul Alamin telah menolong para utusannya dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Wantaqama min a'daihim wa khadalahum biizzatih, lalu Allah Rabbul Alamin menyiksa para musuh-musuh mereka, para musuh-musuh para anbiya, dan juga membiarkannya, tidak mengurusinya. Itu dengan apa? Dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Fakana dzikrul ismaini makrunaini fi hadzal siyaq fi ghayatil hikmati wal munasabati. Maka ya, kalau kita melihat penyebutan dua nama yang dihubungkan di dalam konteks ini ya, Al-Aziz Ar-Rahim, maka di sini ada puncak daripada hikmah ya Allah Rabbul Alamin menghubungkan dua nama ini, dan wal munasabah, dan itu cocok gitu ya, bukan hanya sekedar penghubungan saja kemudian tidak ada hikmah dan tidak ada keserasian, bukan, bahkan di dalam penghubungan dua nama tadi ya ada apa? Ada hikmah yang agung dan juga selaras ya, cocok gitu. Rabi'an, yang keempat, di antara contohnya yaitu menggabungkan dua nama. Wa takarrara fil Qur'ani al-jam'u bainal azizil alim. Dan berulang-ulang yaitu penghubungan, pengumpulan dari dua nama ini, yaitu apa? Al-Aziz, Al-Alim. Ya. Maka di sini memiliki hikmah yang agung.
Wadhalika fi siyaki dzakarahu subhanahu wa ta'ala lil ajramil uluwiyah. Ajram, apa itu ajram? Baik kaum muslimin. Ajram itu ternyata adalah ajram uluwiyah, itu adalah nujum fis sama, yaitu bintang-bintang. Wadhalika fi siyaki dzakarahu subhanahu wa ta'ala lil ajramil uluwiyah. Ya, Allah yang menyebutkan untuk bintang-bintangnya yang tinggi, yang berkelap-kelip. Wa ma tadammanatuhu min falakil isbah, dan juga semua yang berkonsekuensi daripada menyingsingnya fajar, ya, fajar, menyingsingnya pagi. Wa ja'ala al-laila sakanan, dan Allah telah menjadikan malam untuk beristirahat, ya, untuk tidur. Karena kalau malam itu tidak gunakan untuk tidur, maka seharian kita tidur gak bisa digunakan untuk menggantikan waktu malam yang diperuntukkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk istirahat. Ya, maka Rasulullah SAW diantaranya mensunnahkan agar cepat-cepat tidur, ya, sehabis sholat Isya. Ternyata kalau kita praktekkan, kalau kita cepat-cepat tidur, nggak ada taklim dan lain sebagainya. Misalkan ba'da Isya, ya anggaplah ya jam 7:30 sudah tidur karena Isyanya sekarang maju kan gitu. Atau jam 8 gitu ya. Maka insya Allah ketika kita bangun malam, jam 2 malam itu fisik sudah fresh gitu ya. Maka itu di antara hikmah Rabbul Alamin jadikan malam itu sakanan, tempat untuk beristirahat. Wijra syams, dan perjalanan matahari, wal qamar, dan rembulan, bihisabin, dengan perhitungan, ya, la ya'duwanih, mereka tidak, ya, keduanya tadi, matahari dan rembulan, ini kan untuk apa, takwim kan itu, hitungan, ya, untuk hitungan, ya, hisban gitu, untuk hitungan kalender kan itu, ada Masehi, ada Hijriyah kan gitu. Maka keduanya ini loh tidak pernah melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, ya. Luar biasa, ya. Wa tazzinus sama'id dunya bin nujum wa khirasatiha. Begitu pula Allah menghiasi langit dunia yang dekat dengan kita itu dengan bintang-bintang dan juga penjagaan padanya. Gak bisa seseorang itu kemudian bisa masuk ke langit karena ada penjaganya. Ingat kisah Isra dan Mi'raj, bahwasanya Allah Rabbul Alamin telah memberikan penjagaan, ya, setiap langit itu ada penjagaannya. Dalam kisahnya Isra Mi'raj, ya, tatkala malaikat Jibril naik, ya, ke langit sampai ke Sidratil Muntaha dari Masjidil Aqsa, maka setiap langit itu dia minta izin dulu, ya, bawa, yaitu penjaga langit. Ya, penjaga langit pertama siapa, penjaga langit kedua siapa gitu ya. Jadi tidak sembarangan orang itu bisa menembus ke langit gitu ya. Kaqoulihi ta'ala falikul isbah. Dialah Allah Rabbul Alamin yang menyingsingkan pagi, waktu pagi. Wa ja'ala al-laila sakana, dan dialah Allah yang menjadikan malam sebagai istirahat, ya, waktu istirahat. Maka gunakanlah malam sebagai waktu istirahat. Ya, kalau tidak percaya silahkan begadang malam, kemudian paginya nanti kita kayak apa ya? Kayak orang mabuk gitu ya. Tidak normal, fisik kita nggak normal. Ya, condong ke kiri, condong ke kanan, mau jatuh kan gitu. Kenapa? Karena nggak tidur gitu ya, nggak tidur. Padahal malam itu waktu untuk istirahat. Ya, Allah telah jadikan untuk waktu istirahat. Ya, terutama para pemuda, ya, para thalabatul ilmi syar'i, ya, jangan sampai begadang yang tidak ada manfaatnya. Boleh begadang kalau dalam permasalahan syar'i. Misalkan disuruh mengisi kajian di mana, kemudian dia pulangnya agak larut, misalkan jam 11 atau jam berapa gitu ya. Tapi kalau begadangnya sampai kubel subuh hanya untuk apa, main game atau ngobrol dengan temannya ataupun yang lainnya yang tidak ada faedahnya, bahkan itu perkara yang terlarang, maka ini jangan sampai, ya. Karena Allah telah menjadikan malam sebagai waktu untuk beristirahat.
Wasamsa wal qamar, dan Allah menjadikan matahari dan rembulan husbanan, ya, untuk apa? Untuk perhitungan gitu ya. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa dan maha mengetahui. Lihat wahai kaum muslimin rahimakumullahu jami'an, bahwasanya Allah Rabbul Alamin di sini menggandengkan dua namanya. Apa itu? Al-Aziz Al-Alim, maha perkasa lagi maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan Allah Rabbul Alamin telah menghiasi langit dunia dengan apa? Bintang-bintang yang berkelap-kelip. Wa hifdho, dan sebagai bentuk penjagaan dari para syaitan atau para jin yang mencuri dengar, ya, berita langit, ya. Maka di situ bintang itu menjadi perhiasan. Perhiasan apa? Langit. Menjadi rujuman lisyayatin, menjadi apa? Ya, lemparan untuk para syaitan yang mencuri dengar, ya, berita langit. Dan untuk apa lagi? Yaitu untuk petunjuk arah, ya. Dzalika taqdirul azizil alim, demikianlah ketetapan dari Al-Aziz Al-Alim, yaitu yang maha perkasa lagi maha mengetahui, ya. Fa'afada hadal khatmu, maka ada faedah daripada apa? Penutupan ayat ini dengan apa tadi? Dengan penggabungan dua nama Allah, yaitu Al-Aziz Al-Alim, ya, ada faedahnya. Al-Mustamil, yang terkandung atau yang berkonsekuensi, alal jam'i, ya, terhadap penghubungan baina hadainil ismaini, yaitu antara dua nama ini. Apa tadi? Al-Aziz Al-Alim. Anna hadha taqdirul muhkamu al-mutkinu sadirun an izzatillahi wa ilmihi. Maka ketetapan, ya, dan juga hukum yang sedemikian ini itu muncul daripada izzatillah, yaitu keperkasaan Allah dan juga pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Matahari beredar, ya, berjalan di atas garis edarnya, rembulan begitu juga. Dan mereka keduanya tidak pernah melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yaitu muncul dari apa? Dari nama Allah yang digabungkan tadi keduanya. Apa itu? An izzatillah wa ilmihi, yaitu dari keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Laisa amran ittifaqiyan, ya, bukanlah perkara yang kebetulan saja. Ingat, matahari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan di atas garis edarnya, begitu pula rembulan, ya, dia keduanya tidak pernah melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga yang lainnya, planet-planet yang lainnya, ya, mereka tidak pernah. Apakah itu secara kebetulan? Ya, tidak. Tetapi itu adalah muncul dari nama yang digabungkan oleh Allah Rabbul Alamin tadi, yaitu apa? Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. La yumdahu bihi, kalau hanya saja perkara itu adalah perkara kebetulan begitu saja, kebetulan, ya, rembulan itu berjalan terus di atas garis edarnya, begitu pula matahari, maka kebetulan itu tidak dipuji gitu, ya. Fa'iluhu wala yusna alaih, dan tidak disanjung. Kasairil umuri al-ittifaqiyah, ya, sebagaimana telah kita ketahui kalau perkara-perkara itu kebetulan saja, ya, kebetulan seseorang itu mengambil mengambil ijazah anaknya, kemudian ada dari daerah yang lain, kemudian pihak pondok misalkan atau sekolahan itu menitipkannya karena ada yang tidak masuk karena sakit atau gimana gitu, kebetulan. Apakah dipuji? Tidak, kan gitu, kebetulan saja, kan gitu. Maka di sini Allah Rabbul Alamin
menjaga langit dunia dengan bintang-bintangnya. Kemudian Allah menjadikan malam untuk istirahat. Apakah kebetulan saja? Tidak. Allah Rabbul Alamin telah menetapkannya. Dan apa yang diperbuat oleh Allah Rabbul Alamin terkandung padanya hikmah yang agung. Khamisan yang kelima, contoh yang kelima di antara apa faidah ya atau penjelasan daripada mu'allif hafidhahu tabaraka wa taala tentang penggabungan dua nama. Wa khatama subhanahu wa amrahu bil isti'adati minasyaitani bil jam'i bainas sami'il alim fi mawdi'aini minal Qur'an. Allah Rabbul Alamin itu menutup ya perintah untuk beristi'adah, meminta apa? Meminta apa isti'adah? Yaitu perlindungan ya dari gangguan setan, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Itu Allah Rabbul Alamin menutupnya dengan As-Sami'ul Alim. Ingat, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, itu Allah menutup dua ayat yang termuat di dalam Al-Quran itu dengan As-Sami'ul Alim. Ya, yang pertama, wa imma yang zaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Di situ Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 200 ya. Dan adapun apabila setan menggoda kalian, maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah, innahu sami'un alim. Dalam perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, maka Allah menutup ayatnya dengan apa? Innahu sami'un alim. Begitu pula pada ayat yaitu yang ke-36 dari surah Fussilat, sama konteksnya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Ya, kedua-duanya sama, maknanya juga sama. Ayatnya persis, enggak ada sedikit pun ya yang berbeda, ya. Persis semuanya sama gitu. Artinya juga sudah kami sampaikan tadi. Bainama ja'al amru bil isti'adati min syarril insi mahtuman bi as-sami'il basir. Ya. Di mana ketika Allah Rabbul Alamin itu memerintahkan untuk berlindung dari apa? Berlindung daripada kejahatan manusia. Maka Allah Rabbul Alamin menutup ayatnya dengan apa? As-Sami'ul Basir. Yaitu dengan apa? As-Sami' maha mendengar, Al-Basir lagi maha melihat, kan gitu. Beda apa sama? Beda. Allah Rabbul Alamin ketika memerintahkan untuk berlindung kepada dari gangguan syaitan, maka Allah menutup ayatnya innahu sami'un alim. Ketika Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah Rabbul Alamin dari kejahatan manusia, maka Allah Rabbul Alamin kemudian menutup ayat tersebut dengan apa? Innahu huwas sami'ul basir. Ya. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah. Sesungguhnya orang-orang yang dia yujadiluna, ya jidal, membantah pada ayat-ayat Allah, bi ghairi sultanin atahum, tanpa alasan-alasan ya yang mereka itu mendapatkannya, ya datang kepada mereka. In fi sudurihim illa kibrun, tidak ada pada hati mereka orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah illa kibrun, kecuali apa? Kecuali kesombongan semata. Illa kibrun mahum bibalighi, ya mereka tidak akan pernah sampai pada apa? Sampai pada derajat yang dia cari, yaitu kesombongan tadi. Fasta'id billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu was-sami'ul basir. Sungguhnya Allah itu maha sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Fa khatamal isti'adata minasyaitani alladzi na'lamu wujudah. Maka Allah Rabbul Alamin telah menutup ya permintaan perlindungan dari setan, dari gangguan setan, yang dimana kita mengetahui adanya setan. Ya, setan itu ada. Ya, akan tetapi apa? Wala narahu, kita tidak melihatnya. Maka Allah kemudian menutupnya dengan apa? Bis-sami'il alim. Ya, dengan maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa khatamal isti'adata min syarril insi. Kemudian Allah Rabbul Alamin menutup ya ayat yang menjelaskan tentang kita diperintahkan untuk berlindung dari kejahatan al-insi manusia.
alladzina yurawna, yang dimana manusia itu dilihat, bisa dilihat. Dengan menutupnya apa? Bisami'il basir. Ya, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Lianna af'ala haula'i mu'ayanatun. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan mereka manusia itu mu'ayanah, jelas. Tura bil absar, bisa dilihat dengan mata. Wa amma nazghu syaitan, adapun gangguan syaitan, ya, fawasawisu wa khotoratun yulkiha fil qalbi yata'allaqu biha al-ilmu. Tapi gangguan syaitan, ya, waswasnya dari syaitan, bahayanya yang ditunjukkan kepada manusia itu terkait dengan hati dan juga terkait dengan al-ilmu. Maka Allah Rabbul Alamin menutupnya dengan apa? Innahu huwas samiul alim. Ya, di sini hikmahnya luar biasa wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Rabbul Alamin menutup ayat-ayatnya sebagian besar dengan apa? Makrunan bi ismaini min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. Di mana Allah Rabbul Alamin menutupnya dengan menggandengkan dua nama. Itu faedahnya luar biasa. Yang keenam, ya, waja'a fi ba'dil ayati al-khatmu biqaulihi wallahu wasi'un alim. Dan telah datang di sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan menutupnya wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Wa min dzalikum qauluhu ta'ala, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah menutup pada ayat ini dengan apa? Wasi'un alim, gitu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Rabbul Alamin, kamathali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, kemudian satu biji itu ya tumbuh menjadi 7 ranting, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, kemudian tiap rantingnya ada berapa? 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Apakah Allah Rabbul Alamin menggandengkan dua namanya ini kebetulan saja? Jika kebetulan saja maka tidak terpuji. Tetapi pada semua nama Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, di awal tadi penjelasan, masing-masing memiliki apa? Kesempurnaan dalam sifatnya. Begitu pula di dalam pengumpulan dua nama tersebut itu juga ada kesempurnaan yang lain, gitu. Wa huwa mutabiqun lisyaq. Maka Allah Rabbul Alamin di sini yang menutup ayat ini dengan wasi'un alim itu adalah mutabik, sesuai dengan konteks ayat ini. Wa minal fawaidi annahu 'alal 'abdi alla yastab'ida atau alla yastab'id hadhil mudha'afah. Ya, di antara faedah, maka sesungguhnya hamba itu tidak boleh, ya, menjauh daripada mudha'afah di sini, pelipatan-pelipatan. Mudahnya ya hendaknya kita itu meraih daripada apa yang dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin di antara kelipatan-kelipatan dari pahala-pahala yang dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innal mudha'ifa wasi'ul ata', maka sungguhnya yang melipatkan daripada pahala tersebut itu adalah maha luas pemberiannya. Wasi'ul ghina, maha luas kekayaannya. Wasi'ul fadl, maha luas keutamaannya. Wa ma'adzalik, ya, disertai semuanya itu, fala yudhannu, maka jangan dikira anna si'ata ata'ihi taqtadi khusulaha likulli ahadin. Tadi Allah disifati dengan apa? Atau penggabungan dua nama tadi itu wasi'un alim, kan gitu. Kemudian Allah luas pemberiannya, luas kekayaannya, luas keutamaannya. Maka jangan dikira,
Ya, Allah kemudian memberikan keluasannya tadi itu kepada semua orang, tidak. Ya. Fa innahu alimun biman tasluhu. Maka Allah Rabbul Alamin itu mengetahui siapa yang layak ya diberi hadhil mudha'afah dengan pelipat gandaan daripada pahala tersebut. Ya. Wa huwa ahlulaha min ghairihi. Maka Allah itu ahlinya ya mengetahui siapa yang layak untuk diberi pahala yang berlipat ganda. Mimman laisa huwa ahlan lidzalik, ya, daripada yang tidak ahli di bidang itu. Wa misluhu qauluhu ta'ala wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Ya, Allah juga menutup pada ayat ini dengan wasi'un alim. Luas daripada apa? Pemberiannya, luas kekayaannya dan luas keutamaannya. Tapi ingat, Allah memberi kerajaan kepada siapa yang dikehendaki. Tidak semua orang kemudian jadi raja. Ya, karena Allah itu maha luas pemberiannya, pemberian kepada kerajaannya itu kepada siapa? Ya, alim, lagi maha mengetahui siapa yang layak untuk diberikannya. Wa qauluhu wallahu yudha'ifu liman yasha', dan Allah itu melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ya, tidak semuanya dijadikan kaya. Ya, walaupun Allah itu wasi'ul ata', luas pemberiannya, luas kekayaannya, dan luas keutamaannya. Tapi Allah hanya memberikan ya kekayaan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Kenapa? Karena Allah itu wasi' dan juga alim. Allah menggabungkan dua nama tersebut. Itu maksudnya walaupun Allah itu luas pemberiannya, luas kekayaannya, luas keutamaannya, tapi begitu pula Allah maha mengetahui siapa yang layak ya diberi daripada keluasan pemberiannya. Ya, tidak semuanya. Wa khutimat ayatun, yang ketujuh, ya masih dua ini, tapi alhamdulillah pendek-pendek. Ya. Wa khutimat ayatun katsiratun, dan ditutuplah ayat-ayat yang banyak fil Quran bi ismaihi subhanahu, itu dengan dua nama. At-Tawwabur Rahim, yang maha ya menerima taubat dan juga maha penyayang. Kaqoulihi ta'ala fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Maka kemudian Adam itu menerima dari Tuhannya beberapa kalimat. Lalu Allah Rabbul Alamin menerima taubatnya. Fataba alaihi. Kemudian siapa? Adam itu bertaubat. Kemudian Allah menerima taubatnya. Innahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi taubat, menerima taubat, dan juga maha penyayang. Di sini Allah Rabbul Alamin menutup dengan dua nama. Apa itu? At-Tawwabu Ar-Rahim. Wa qalu summa taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Rabbul Alamin yang menerima taubat atas mereka. Liyatubu, agar mereka itu bertaubat. Innallaha huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Allah juga menutup di dalam ayat ini dengan at-tawwabur rahim. Kemudian ayat berikutnya, wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Wadhalika fi siyaqi dzikri rahmatihi wa maghfiratihi wa taufiqihi wa hilmihi. Dan itu semuanya itu pada konteks penyebutan rahmat Allah. Ya, penyebutan rahmat Allah. Kemudian wa maghfiratihi, dan ampunannya. Kemudian juga wa taufiqihi, dan taufiknya, wa hilmihi, dan kelembutannya. Jadi Allah menutup ya pada ayat-ayat yang Allah menyebutkan dalam konteksnya itu rahmat, ampunan, taufik, kelembutan dengan apa tadi? Dengan at-tawwabur rahim. Wa annahu lamma kana huwa at-tawwabur rahim. Maka ketika Allah Rabbul Alamin itu adalah maha penerima taubat lagi maha penyayang, aqbala biqulubit taibin. Maka hal itu diterima pada hati orang-orang yang bertaubat ilaihi kepadanya. Wa waffaqahum li fi'lil asbab, dan Allah telah memberikan petunjuk kepada mereka
Dengan apa? Menjalankan sebab-sebab. Sebab-sebab orang itu bertaubat. Kan gitu. Mungkin dinasihati dan lain-lain. Allati yatubu alaihim. Yang mereka itu bertaubat atasnya. Wa yarha'i. Yang dimana Allah itu menerima taubat atas mereka. Wa yarhamuhum biha. Dan Allah itu memberikan kasih sayangnya kepada mereka dengan sebab-sebab tadi. Sebab-sebab dia itu bertaubat. Ya, mungkin sebab-sebab orang itu bertaubat, mungkin baca kitab, ikut kajian, kemudian juga belajar di kelas, atau dinasihati temannya, atau yang lainnya. Ya, sebab-sebab itu banyak. Wa taba alaihim saniyan, kemudian Allah Rabbul Alamin menerima taubat mereka. Yang kedua, yang pertama tadi apa? Allah Rabbul Alamin memberikan taufik kepada mereka orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat dengan apa? Dengan memberikan taufik agar dia itu mau bertaubat dengan menjalankan beberapa sebab. Kemudian yang kedua, Allah Rabbul Alamin menerima taubatnya. Hina qabila matabahum. Ketika Allah Rabbul Alamin menerima taubat mereka. Wa ajaba su'alahum. Dan Allah mengijabai permohonan mereka. Lutfan minhu bihim wa rahmatan. Hal itu merupakan apa? Kelembutan dari Allah dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nomor 8, wa jaa fil Qur'ani khatmu ba'dil ayatil mustamilati ala asbabir rahmati wa asbabil uqubati. Ya, telah datang dalam Al-Qur'an itu penutupan sebagian ayat lainnya yang terkandung di dalamnya sebab-sebab kasih sayang Allah Rabbul Alamin dan sebab-sebab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bil jam'i baina ismaini, dengan penggabungan dua nama. Apa itu? Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Ya, Allah Rabbul Alamin Rahim kepada orang-orang yang taat kepadanya, dan Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun kepada orang-orang yang durhaka kemudian bertaubat dari perbuatannya. Ya, di sini dikaitkan ya dengan sebab-sebab rahmah dan juga sebab-sebab yaitu uqubah, yaitu siksa. Wa fi hadza dalalatun, maka di dalamnya, di dalam ayat ini atau penggabungan antara dua yaitu Al-Ghafurur Rahim, dalalah menunjukkan ala adimi minnihi, betapa agungnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa anna rahmatahu sabaqat ghadabah, dan rahmat Allah itu mendahului daripada amarahnya, ya. Wasara lahad duhuru, maka mana yang nampak, apakah ghadabnya atau rahmatnya? Yaitu rahmatnya, karena rahmatnya itu mendahului daripada ghadabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang nampak itu adalah apa? Rahmatnya. Wa ilaiha yantahi, dan kepada rahmatnya itu ya puncak daripada kesudahannya. Yantahi kullu man wujida fihi adna sababin min asbabir rahmati, yaitu semuanya itu berakhir dengan apa? Dengan orang itu mendapatkan sebab ya untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebabnya itu kecil sekali, ya. Maka Allah Rabbul Alamin ya banyak mengumpulkan dua namanya di akhir daripada ayat-ayatnya di dalam Al-Quranul Karim yang telah disampaikan, dijelaskan ya secara panjang lebar oleh al-muallif hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Wa hadza babun wasi'un, ya ini merupakan bab yang luas, lil mutadabbir wal muta'ammil, bagi orang yang mau mentadaburinya, ya bagi orang yang mau merenungkannya. Wabillahi wahdahu taufiq, dan hanya kepada Allah lah ya satu-satunya yang maha pemberi taufik kepada hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh untuk mencari taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bab yang ke-10, yaitu dari rangkaian bab-bab dari penjelasan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa ta'ala dalam pembahasan fikih asma al-husna. Semoga yang singkat ini membuahkan daripada keberkahan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumil qiyamah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.